Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Mager Materi Geografi. Pembahasannya masih pada bab 1, yaitu dasar hakikat geografi, dimana pada pembahasan kali ini adalah konsep geografi, objek geografi, dan prinsip geografi. Sebelum pada materi ini dibahas, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar terus berkembang dan bermanfaat. Langsung saja, konsep geografi. Setelah sebelumnya membahas tentang pendekatan geografi dan aspek geografi, yang kali ini saya akan bahas adalah konsep geografi. Yang pertama adalah konsep jarak. Konsep ini mengkaji jarak antara suatu tempat dengan tempat lain. Konsep jarak dibedakan menjadi dua, yaitu ada jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut yaitu diukur menggunakan satuan, sebagai contoh kilometer, sentimeter, dan meter. Sedangkan jarak relatif diukur dengan mempertimbangkan rute, waktu, atau biaya. Nah, pada kehidupan sehari-hari, manusia kerap kali menggunakan jarak relatif. Karena kenapa? Lebih mudah dan lebih gampang diingat. Sebagai contoh, saya tempat tinggalnya di Cilengsi. Kemudian ketika itu teman saya ada yang bertanya, berapa jam perjalanan dari Cilengsi menuju ke tempat kerja saya, misalkan di Cikarang? Atau berapa biaya perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lain? Nah, setiap orang itu pasti mempertanyakan adalah menggunakan jarak relatif, yaitu waktu ataupun biaya, bahkan rute. Melewati mana, lalu kemudian jalan apa. Nah, jarang untuk menggunakan jarak absolut, yaitu menggunakan satuan panjang. Yang kedua adalah konsep lokasi atau konsep letak, yaitu posisi spasial suatu objek di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi dua pula, yaitu ada lokasi absolut dan lokasi relatif juga. Kedua jenis lokasi ini memiliki objek referensi yang berbeda dan memiliki kegunaan analisa yang berbeda pula. Lokasi absolut contohnya adalah letak suatu daerah dilihat dari lintang dan bujur lokasi tersebut. Lokasi absolut bersifat statis dan tidak dapat diubah karena objek referensinya yaitu garis lintang dan garis bujur juga tidak berubah. Sedangkan lokasi relatif berbeda dengan lokasi absolut. Lokasi relatif dapat berubah-berubah karena objek referensinya adalah objek lain yang ada di dekat objek yang akan diteliti. Konsep lokasi relatif sangat penting karena dalam geografi kita mengenal hukum Tobler yang menyatakan bahwa suatu objek pasti memiliki pengaruh pada objek sekitar. Sebagai contoh adalah lokasi absolut dulu, yaitu secara astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sedangkan lokasi relatif yaitu di mana, sebagai contoh, ketika saya mau ketemu dengan seseorang pasti kita menyebutkan objek yang ada sekitarnya. Saya lokasinya pada di dekat gedung yang berlantai 3 atau yang bercat merah, ataupun di jembatan yang berwarna kuning. Nah, manusia ini biasa menggunakan lokasi relatif karena mudah, sama seperti jarak relatif tadi, dalam mengingat dan menyebutkannya. Jarang sekali kita menggunakan konsep lokasi absolut. Sebagai contoh, ketika Anda ingin bertemu dengan seseorang ataupun sedang menggunakan beberapa aplikasi penjemputan online, untuk menjelaskan lokasi absolut jarang digunakan. Contoh seperti saya pada lokasi titik 11 derajat lintang utara, sebelah kanan 21 bujur timur. Jarang, pasti menggunakan lokasi absolut dalam menyebutkan objek ketika kita ingin bertemu seseorang. Yang ketiga adalah konsep keterjangkauan, yaitu mengkaji aksesibilitas suatu tempat.
Artinya, ketersediaan sarana prasarana untuk menjangkau suatu wilayah yang jauh akan mudah dijangkau apabila sarana dan prasarana transportasi memadai. Sebaliknya, jarak yang dekat namun kondisi sarana dan prasarana transportasi kurang memadai menunjukkan aksesibilitas wilayah rendah. Artinya konsep keterjangkauan ini berkaitan dengan sarana dan prasarana ketika kita menuju satu wilayah ke wilayah lainnya. Pasti kalian pernah mengalami kan? Ketika istilahnya kita mau berangkat ke wilayah tempat yang dituju, pasti akan mengalami sarana yang kurang memadai. Entah berkaitan akses, lalu kemudian transportasi yang ada di wilayah tersebut, ataupun seperti sarana seperti penerangan ataupun jalan. Yang keempat adalah konsep pola. Konsep pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang di muka bumi, baik bersifat alami ataupun sosial budaya. Fenomena alami seperti contoh adalah aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, dan curah hujan. Sedangkan fenomena sosial budaya adalah misalnya pemukiman, persebaran penduduk, pendapatan, mata pencarian, dan jenis rumah. Ini nanti kita akan mempelajari pada kelas 11 dan 12, yaitu konsep pola berkaitan dengan pola pemukiman pedesaan, lalu pola pemukiman perkotaan. Yang kelima adalah konsep morfologi. Konsep morfologi merupakan konsep yang berhubungan dengan relief atau bentuk permukaan bumi yang berbeda-beda, sehingga kegunaannya pun berbeda. Sebagai contoh, bentuk permukaan bumi sebagai hasil alam memiliki hubungan dengan aktivitas atau kegiatan manusia dalam hidupnya, yaitu morfologi dataran tinggi atau gunung. Maka aktivitas di wilayah penduduk sekitar adalah petani. Lalu morfologi dataran rendah yaitu laut. Maka aktivitas masyarakatnya adalah sebagai nelayan. Selanjutnya yang keenam adalah konsep aglomerasi, yaitu berkaitan dengan pemusatan atau pengelompokan suatu fenomena di permukaan bumi. Sebagai contoh adalah masyarakat cenderung mengelompok pada tingkat sejenis sehingga timbul daerah elit, daerah kumuh, pedagang besi tua ataupun yang lainnya. Nah, aglomerasi ini pengelompokan pada sosial, budaya ataupun masyarakat. Sedangkan yang ketujuh adalah konsep nilai kegunaan. Pada konsep ini, daerah memiliki nilai manfaatnya tersendiri terutama bagi orang yang menggunakannya. Ini berkaitan dengan konsep morfologi ya. Pasti ketika ada suatu bentukan bumi, maka ada nilai kegunaannya ataupun manfaatnya. Yang kedelapan adalah konsep interaksi dan interdependensi, yaitu setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, namun memerlukan hubungan dengan wilayah lainnya, sehingga memunculkan adanya hubungan timbal balik dalam bentuk arus barang dan jasa, komunikasi, persebaran ide, dan lainnya. Artinya, konsep interaksi dan interdependensi yaitu berhubungan antara suatu wilayah dan wilayah lain. Contohnya adalah pergerakan penduduk berupa sirkulasi komunitas ulak-balik dan migrasi, lalu kemudian pergerakan barang sandang dari kota ke desa. Sebagai contoh perumpamaannya adalah ketika istilahnya masyarakat dataran tinggi pasti memerlukan lauk pauk ikan, maka interaksi dari dataran rendah yaitu para nelayan mengirim hasil buminya yaitu ikan ke wilayah dataran tinggi. Sebaliknya, hasil bumi pada wilayah dataran tinggi melakukan interdependensi pada wilayah dataran rendah, yaitu melakukan pengiriman barang-barang yang diperlukan pada masyarakat wilayah dataran rendah seperti sayuran. Dan yang kesembilan adalah konsep diferensi area. Konsep diferensi area berkaitan dengan ciri khas suatu daerah yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya, sehingga menjadikan ciri khas pada daerah tersebut sebagai suatu nilai yang tersendiri yang terdapat di dalamnya. Maksudnya diferensi area ini ciri khas pada suku Baduy. Pasti setiap daerah adalah ciri khasnya dari bahasa,
lalu kemudian adat istiadat dari suku, lalu kemudian upacara, adat, pasti setiap daerah berbeda. Dan yang terakhir adalah konsep keterkaitan keruangan, yaitu suatu wilayah dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain atau adanya saling keterkaitan antar wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya. Dengan kata lain, konsep ini menggambarkan hubungan antara persebaran gejala geografi di suatu tempat dengan gejala lain. Kita ambil contoh adalah tadi berkaitan dengan interaksi dan interdependensi. Nah, pada intinya konsep 10 konsep geografi ini diperlukan pada kehidupan sehari-hari. Ya berkaitan tadi ada jarak absolut, lokasi absolut, lalu kemudian ada interaksi dan interdependensi, ada morfologi, ada pola di mana pola penduduk, lalu kemudian ada bentuk-bentuk pemukiman, lalu kemudian ada aglomerasi di mana ada persebaran pertanian, persebaran hewan dan flora. Nanti kita akan belajar pada kelas 11. Dan yang terakhir adalah konsep keterkaitan ruangan, di mana saling berkaitan antara wilayah satu dengan wilayah lain. Oke, untuk materi kali ini cukup sudahi pembahasan tentang konsep geografi. Semoga dipahami dan mengerti. Jika Anda tanyakan di kolom komentar, jangan lupa untuk subscribe dan like, share channel ini agar bermanfaat dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.